Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Semekna Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas belajar online di kalangan pelajar, khususnya di tingkat SMK sederajat. Nah, bersama saya sudah ada Wakil Kurikulum dari SMKN 2 Parangpanjang, Bapak Chandra Tri Susanto, MPDT. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, kita langsung kepada topik masalah sebenarnya belajar online ini efektif nggak? Kalau kita belajar efektif atau tidaknya, kita pasti butuh suatu data, betul ya? Dengan data itu bisa kita olah, atau kita bisa melakukan penelitian, atau minimal kita mengadakan semacam survei ke anak didik, peserta didik seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi di situ. Kalau kita belajar online ini, kita harus punya kesiapan, diantaranya dari sekolah dulu. Oke, dari sekolah. Seperti apa? Seperti ini. Kita harus memetakan dulu. Anak didik kita ini ada yang punya HP yang support Android, yang buat pembelajaran, atau yang punya HP tapi tidak support sama sekali, atau dia sama sekali tidak punya HP. Seperti itu. Yang kedua itu ada kita mungkin harus guru kita sendiri ya. Guru kita sendiri itu artinya kita guru harus berinovasi di sini ya. Dia harus bisa yang sama ini belajar dengan tatap muka, sekarang dipindahkan ke rumah. Medianya dengan belajar dari rumah. Bagaimana dia bisa nggak guru tersebut itu berinovasi supaya lebih menarik dan anak tuh yang belajar dari rumah tuh nggak bosen atau gimana gitu kan. Selanjutnya mungkin dari siswanya tersebut. Siswa ini harus punya motivasi belajar yang tinggi ya. Kalau tidak tuh sama ini tatap muka, ada beberapa anak tuh yang cuek-cuek saja seperti itu. Jadi emang harus kita genjot anak itu supaya keinginan belajar itu kuat. Di samping itu saya kira peran orang tua. Nah, orang tua itu sangat berperan sekali karena kita tahu sendiri kadang orang tua tuh sibuk, dia bekerja, nggak mungkin dia akan menunggu anaknya di situ sambil belajar, kan nggak mungkin seperti itu. Mungkin itu yang berpengaruh gimana proses belajar kita sama daring ini. Oke, nah sekarang kan PBM online luring, daring gitu ya. Daring itu kan kalau tidak salah saya itu dimulai dari Maret. Maret setelah ada aturan PSBB dan semuanya harus dilakukan di rumah, akhirnya kita mulai belajar daring. Nah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini sudah 6 bulan. Kalau dihitung udah 1 semester sih jatuhnya gitu ya. Nah, selama 6 bulan ini khusus untuk SMK 2 Parangpanjang, seperti apa sih proses pembelajaran? Apakah ada kendala? Kalau kendala seperti apa gitu kan? Yang terjadi di SMK 2 Parangpanjang tuh sekolah kita Oke, jadi begini. Seharusnya kita sebagai guru dan siswa kita dan orang tua itu sekarang harus sadar. Sekarang ini masa pandemi. Ini global seluruh dunia ya. Dan kalau saya nggak salah baca dari UNESCO sudah hampir 1 miliar siswa dari remaja sampai dewasa yang kuliah itu yang pak di proses PBM-nya. Nah, kalau kita bisa menyadari ini adalah pandemi, seharusnya kita bisa berjalan artinya oke lah ini pandemi. Jadi kita harus tetap melaksanakan pendidikan PBM karena pendidikan tuh di apapun tuh harus tetap berjalan. Nah, sekarang masalahnya harus kita tidak bisa tatap muka. Jadi kita harus melalui daring. Nah, kendala pasti ada. Ya, seperti apa itu, Pak? Jadi seperti problematika yang sering dihadapi gitu. Jadi kita sudah memetakan, artinya mungkin melalui fakil kesiswaan sudah kita petakan kesiswaan dengan BK dan juga dengan guru wali kelas ya. Kita sudah data siswa ini ternyata tidak punya gadget atau handphone yang bisa mendukung proses PBM. Ada juga siswa yang punya handphone, cuman mungkin dari segi paket tidak ada. Dari sekolah saya kira kita sudah punya antisipasi. Jadi siswa yang tidak ada handphone atau gadget yang untuk mendukung proses PBM kita pinjamin. Itu ada. Pinjamin dari sekolah. Ada kita punya tablet yang yang untuk saat ini belum kepake karena itu sebetulnya inventaris sekolah dari bantuan dari pemerintah. Kita pinjamkan dulu sama anak tersebut, supaya mereka bisa belajar online. Daring itu bisa mereka laksanakan. Nah, kalau masalah kuota,
Saya kira pemerintah sudah bijaksana, sudah mengeluarkan bantuan internet, kuota internet gratis. Yang kuota belajar gitu ya? Kuota belajar itu bisa dipakai kalau nggak salah saya baca itu bisa untuk rumah belajar. Iya banyak. Zoom juga bisa dipakai. seperti itu. Oke. Berarti secara sarana prasarana pemerintah melalui sekolah itu sebenarnya sudah mensupport bisa. Sudah. Kalau nggak punya tablet dipinjamkan, nggak ada kuota diberikan. Nah, kalau kan kita sudah seperti itu, tapi tingkat efektivitasnya seperti apa gitu? Karena gini, beda PBM tatap muka dengan online itu kan kalau di tatap muka kita bisa langsung mengontrol siswa. Betul. Tapi masalahnya adalah di rumah itu kan tanggung jawab orang tua. Banyak di media sosial itu malah orang tua ngeluh. Sekarang kan banyak faktor yang menjadi masalah. Nah, selama ini efektivitasnya itu seperti apa sih? Apakah sudah 90% siswa belajar dengan baik dan benar melalui daring atau gimana gitu? Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, kalau kita mencari nilai efektivitasnya kita harus ada minimal ada penelitian. Nah, dari pengalaman aja, dari pengalaman dari beberapa wawancara sama guru sama guru mahasiswa. Saya kira menurut pribadi saya sendiri sebagai wakil di SMK 2 mungkin sekitar 80% belum efektif saya kira. 80% belum efektif. Kemungkinan Karena tapi itu perlu lebih akurat lagi ya. Kita belum secara pandangan saja. Karena dengan berbagai macam keluhan siswa dan guru sama pos PBM, mereka ada yang mengeluh lah dia tidak paham apa yang disampaikan sama gurunya, ya kan? Terus dari segi medianya, mereka mungkin HP-nya ada, cuman paketnya tidak ada karena nggak semua guru tuh di sini yang menggunakan Zoom atau yang paket yang sesuai yang dari pemerintah itu ya. Walaupun sebetulnya banyak sekali medianya, tergantung guru itu sendiri mau nggak dia berimprovisasi untuk membuat biar anak tuh lebih paham dengan apa yang diajarkan. Walaupun sebetulnya di tuntutan kurikulum semasa COVID ini kita nggak mengejar nilainya ya, cuman prosesnya kita kejar di situ. Paling tidak indikator utama itu dapat tersampaikan dengan baik. Iya betul. Nah di SMK 2 sendiri khususnya Pak Chan, di sini dalam belajar daring, SMK 2 itu menggunakan portal tertentu, aplikasi tertentu, atau malah dibebaskan selagi mampu mengantarkan ketercapaian indikator saat pembelajaran daring. SMK 2 seperti apa? Untuk SMK 2 dari awal pembelajaran kita daring, kita sudah menggunakan beberapa guru sih sebetulnya sudah ada menggunakan media WhatsApp ya untuk tugas segala macam. Terus ada juga menggunakan Google Classroom. Ya. Ada juga guru yang menggunakan portal. Kalau dari sekolah emang belum ada satu e-learning yang kita gunakan, wajibkan bagi guru ya, karena mungkin beberapa guru punya pandangan sendiri-sendiri. Karena begini, nggak semua guru paham dengan apa yang mungkin udah ada e-learning kita buatkan ya. Mungkin selama ini guru sudah terbiasa menggunakan Google Classroom dan anak-anak pun kayaknya sudah familiar dengan Google Classroom. Sampai saat ini kemarin kita sudah merencanakan kita akan menggunakan portal yang dari pemerintah ya, rumah belajar ya. Kalau nggak sama yang dari pemerintah provinsi itu Cerdik Pandai. Seperti itu. Kita lihat kalau memang bisa itu kita gunakan, artinya kita butuh juga nanti pelatihan buat guru-guru supaya bisa menggunakan itu. Kita arahkan ke situ nanti. Jadi sebelum ini sekolah membebaskan guru untuk menggunakan berbagai macam portal atau media. Yang penting indikator pembelajarannya tersampaikan. Nah, kedepannya ada rencana dari SMK 2 untuk menggunakan portal satu portal resmi agar mungkin pengontrolannya lebih baik sekali. Nah sekarang kan sudah selesai Meet kalau nggak salah saya. Iya betul. Nah kan dengan Meet kita bisa menghitung output pembelajaran itu, evaluasi pembelajaran itu sudah bisa kita lihat berbasis nilai lah paling tidak itu kan. Nah bagaimana sih nilai Meet siswa dengan daring atau dibanding dengan sebelumnya tatap muka? Bagaimana sih pergerakan nilai? Apakah turun? Apakah malah lebih bagus kan seperti ini ya?
Ya kalau kita melihat turun atau tidaknya, yang pasti dari segi pembelajaran selama daring sama yang sebelumnya agak berbeda ya. Artinya seperti ini. Malah ada beberapa siswa tuh yang emang turun dia nilainya tuh, bukan bukan artinya nilai turun, cuman prosesnya mereka nggak mendapatkan di situ. Ya sehingga efeknya pada nilainya ya berpengaruh terhadap nilainya jadi seperti itu. Karena kita udah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, kita rubah ke daring, pasti guru dan siswa juga butuh penyesuaian sendiri kan. Nggak semudah itu langsung kita bisa kan seperti itu. Jadi emang pasti terjadi perbedaan antara pembelajaran daring sama pembelajaran sebelum tatap muka seperti itu. Iya, tapi saya juga lihat ada juga beberapa siswa yang nilainya malah bagus, gitu kan. Apakah ya kan gini, bisa saja itu di siswa itu kan ada dua faktor internal, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang tidak suka dengan belajar daring dan ada beberapa siswa yang malah lebih keluar kemampuannya dengan belajar daring. Terus mengenai evaluasi, apakah dibedakan grade soalnya pas mid kemarin itu saat belajar kan kita pas daring kan tidak semua komponen yang kita ajarkan. Apakah berbeda atau sama saja? Ya pastinya kita begini, di kurikulum selama pandemi ini aja kita tidak diharuskan untuk menyelesaikan KIKD sampai selesai. Oh berarti tidak harus, itu aturan pemerintah atau kebijakan sekolah? Emang aturan pemerintah tidak harus sampai selesai KIKD. Dan kalau sekarang ini pun dari pemerintah provinsi mereka sudah kita di sekolah-sekolah itu sudah membuat kurikulum penyesuaian ya. Dari kurikulum penyesuaian itu saya lihat yang dari Kemendikbud itu udah beberapa KIKD dikirim. Tapi belum semuanya. Dan di situ emang ada pengurangan KIKD dari kalau nggak salah sekitar 30%. 30% KIKD. Jadi lebih diturunkan dari yang masa yang sebelum pandemi seperti itu. Nah, gini Pak Chan, ini saya nanya nih pendapat pribadi. Menurut Bapak Chan selaku guru, selaku wakil kurikulum, sebaiknya kita tetap belajar daring atau kita harus kembali ke tatap muka gitu di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini, jika misalnya daerah kita itu tidak lagi di daerah zona orange atau merah, lebih baik mana gitu kan? Ya jelas kalau kita masih di daerah, kalau seandainya kita di zona hijau sama kuning, tatap muka lebih baik. Lebih baik tatap muka. Betul ya. Tapi kalau sudah orange sama merah, terpaksalah harus menggunakan daring. Saya sendiri sebagai pribadi ya lebih suka tatap muka. Kita bisa mengontrol siswa tersebut, ya kan? Kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Walaupun sebetulnya dengan Zoom pun kita bisa, cuman kita nggak sebebas kita dalam kelas. Karena kita dibatasi oleh medianya gitu. Dan kalau kita lihat siswa, kalau dia belajar dengan gadget, dengan melihat layar HP, pasti akan berpengaruh sama dia. Minimal dalam segi kesehatan. Mata kita pasti akan lelah melihat layar terus. Berapa misalnya satu hari ini ada 8 mapel sekian jam gitu kan. Belum lagi tugasnya. Belum tugasnya lagi, kita harus melihat tugas dengan gadget kan, mata juga kan butuh fokus juga, pasti akan lelah, capek mata tuh, pengaruh tuh. Nah, satu lagi Pak Chan. Kan ada beberapa anak yang tidak memiliki gadget, terus ada bantuan dari sekolah gitu ya. Nah, pada kenyataannya apakah anak-anak kelompok siswa tersebut setelah dibantu tetap ikut aktif di daring atau malah tidak sama sekali? Karena saya lihat banyak siswa yang mengalasankan ketidakada jaringan, ketidakadaan kuota dan ketidakadaan gadget menjadi alasan untuk tidak ikut daring. Nah, ini penting loh, karena seperti Pak Chan bilang tadi, daring ini benar-benar motivasinya banyak, motivasi guru, siswa, termasuk orang tua. Nah, kasus seperti itu ada nggak di SMK 2? Yang saya pribadi, saya belum lihat yang lain ya, karena data yang lain belum saya dapatkan. Jadi yang saya pribadi, emang waktu itu ada di kelas saya ada 2 anak tuh sama sekali, satu yang nggak punya, satu lagi HP-nya tuh rusak. Nah, jadi saya mintalah silakan ke sekolah, pinjamlah tablet itu. Nah, setelah dia pinjam tablet, emang dia tuh aktif di situ, aktif terus di WA-nya tuh, di pos PBM-nya, di classroom-nya, emang dia aktif. Tapi untuk yang kelas lain saya
sampai detik ini belum mendapatkan datanya. Kalau yang saya pribadi di kelas yang saya ajar, alhamdulillah aktif gitu ya. Karena pemerintah sudah habis-habisan jor-joran untuk. Iya, itu pun tergantung kita sendiri sebagai guru mau nggak kita memotivasi anak itu, ya kan? Dan kita juga harus pandai-pandai. Artinya ya emang kita harus disuruh supaya berinovasi, gimana supaya yang biasanya belajar dengan tatap muka kita alihkan ke daring. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kan disinggung 80% daring itu tidak efektif, ya kan? Nah, penyebabnya banyak. Iya. Kadang ada faktor pengawasan dari orang tua. Saya pengen kalau misalnya jadi guru mungkin ada perintah khusus dari sekolah untuk mengefektifkan ini. Pertama ada ide untuk menjadikan satu portal resmi biar terkontrol kegiatan guru. Nah, untuk siswa dan orang tua, khususnya orang tua dulu gini. Apa sih harapan Bapak Chan selaku Wakakur di SMK 2 Panambanjang kepada orang tua siswa SMK 2 agar PBM ini bisa terkontrol dan efektif dengan baik? Jadi harapan nggak cuma ke orang tua saja Pak Viko. Saya berharap malah kita bekerja sama antara pihak sekolah, pihak guru, siswa sama orang tua. Kalau kita sudah bekerja sama minimal di antara 4 elemen ini, saya kira PBM daringnya kita insya Allah adalah efektif. Cuma kendala sekarang ini kan sekolah sudah menyediakan sarana. Guru sudah menyediakan media segala macam. Mungkin dari segi siswa dia ada yang keinginan besar ada untuk belajar, ada juga yang lemah. Nah, orang tua ini saya berharap juga orang tua tolonglah kontrol anak-anak ini di rumah gimana dia proses BBM-nya. Jangan juga dia pegang HP katanya sedang daring ternyata dia main game. Banyak itu kejadian di media sosial juga seperti itu gitu ya. Dari itu saya waktu kita membagikan rapot orang tua bilang seperti itu, tolonglah kita saling kerjasama antara guru, siswa sekolah dan orang tua supaya mengontrol gimana proses BBM ini berjalan dengan semestinya. Tapi saat itu diberikan Pak Chan, kadang saya lihat di media sosial kita kan media sosial banyak intrik-intrik atau masalah yang terjadi. Belajar dan mengajar ini adalah tugas guru, bukan tugas kami sebagai orang tua. Nah, kadang saya lihat orang tua kadang lupa dengan perannya sebenarnya. Nah, bagaimana Pak Chan bisa menjelaskan hal tersebut gitu ya? Jadi emang sebetulnya bukan tugas orang tua untuk mengalihkan belajar dari sekolah ke rumah. Orang tua di situ berperan untuk dia menemani, dia mengontrol supaya itu belajar atau tidak. Seperti itu. Kalau orang tua kan seperti ini, guru ini ada materi kasih ke anak, tuh orang tua ngajari kan nggak mungkin. Tetap guru yang bertanggung jawab. Nah, orang tua itu mengontrol betul nggak anak ini belajar. Kalau ada masalah ya mereka berinteraksi sama guru, bukan ke orang tuanya. Orang tua nggak mungkin paham materi kan, seperti itu. Jadi benar yang diminta oleh sekolah itu adalah orang tua hanya memastikan. Iya betul, bukan mengajar loh ya. Memastikan anaknya pegang tablet atau pegang handphone itu untuk belajar, bukan untuk main Facebook, bukan buka yang lain sebagainya. Nah, hanya itu loh yang diminta. Jadi kan dengan dialog ini kita bisa melihat kadang persepsi orang tua adalah orang tua merasa mereka disuruh lagi mengajar. Itu yang salah sebetulnya. Nggak disuruh mengajar, cuman mengontrol anak kita tuh belajar tidak. Yang disuruh mengajar emang itu tugas guru. Betul. Sip. Nah, kedepannya Pak Chan untuk siswanya kita kan sudah melihat 6 bulan. Kita sudah mengetahui 80% tidak efektif. Nah, harapan Pak Chan kepada siswa khususnya SMK 2 Panambanjang jika pada akhirnya belajar daring ini diperpanjang, bisa jadi sampai akhir tahun atau malah tahun depan gitu. Nah, jadi harapannya seperti apa Pak siswa? Kita berdoa sama-sama lah semoga pandemi ini cepat berakhir. Supaya kita bisa belajar lagi seperti sedia kala tatap muka. Cuman saya berharap aja kalau emang ini masih berlangsung sampai, dan saya jangan sampai akhir tahun, sampai akhir semester. Kalau bisa secepatnya aja berakhir. Ya kita emang harus butuh kerjasama. Siswa juga harus aktif dan kita guru harus memotivasi siswa. Kita harus memotivasi siswa, artinya seperti apa? Siswa itu nggak mau belajar, ya kita yang menarik mereka supaya belajar. Jangan semakin nggak belajar kita biarin saja. Jadi kan siswa jadi wah guru itu diam-diam saja, santai dia gitu ya. Maka dari itu emang butuh kerjasama antara guru, orang tua dan sekolah. Artinya
guru tuh harus aktif supaya mendorong siswa tuh, memotivasi siswa untuk belajar. Dan orang tua diharapkan juga aktif pada untuk mengontrol mengontrol anaknya sama BBM gitu. Oke, sip. Jadi pada akhirnya pemirsa kita bisa melihat bahwa pembelajaran online ini bisa efektif jika ada 4 unsur yang terlibat itu saling bekerja sama dengan kuat. Guru, siswa, orang tua, dan sekolah. Nah, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Chandra Trisusanto selaku Wakil Kurikulum SMK N2 Parangpanjang. Saya selaku pembawa acara undur diri. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.